Sebuah tragedi di rumah seniman. Ryan adalah seniman terkenal. Sayangnya, saat berusia 60 tahun, dia mengalami kecelakaan yang membuatnya buta. Pria itu mempekerjakan 3 orang untuk membantunya. Jason si sopir, Laura si pengurus rumah, dan Timo si pengurus taman. Suatu sore, Timo ingin berbicara dengan Ryan dan menemukan seniman itu terkapar di lantai. Ada seseorang yang menyerangnya. Polisi datang untuk menyelidiki. Jason bilang dia dan Ryan bermain game komputer bersama-sama di pagi harinya. Kemudian dia pergi untuk menjemput putri Ryan dari bandara. Laura bilang dia menghabiskan sepanjang hari di dapur untuk memasak makan malam. Sementara Timo bilang sebelum menemukan Ryan, dia baru pergi ke pasar guna memilih pohon buah baru untuk ditanam di taman. Siapa dalang serangan itu? Pelakunya Jason. Ryan buta sehingga tidak bisa bermain game komputer. Tamu-tamu aneh. Saat Melissa berkeliling Eropa, dia bertemu 2 orang gadis yang juga berasal dari kotanya. Mereka pun berkenalan dan menjadi akrab. Saat mereka semua kembali dari perjalanan, Melissa memutuskan untuk mengajak mereka kumpul-kumpul dan mengundang mereka ke rumahnya. Kedua gadis itu datang dengan kue besar dan banyak balon warna-warni. Tapi, sebelum mereka menyentuh makanan atau minuman, Melissa merasa pusing dan kesadarannya hilang. Saat siuman, Melissa merasa kepalanya sakit sekali. Tidak ada siapa-siapa di rumahnya, dan semua uang serta barang berharga lainnya hilang. Melissa melihat foto yang sempat dia ambil sebelum pingsan. Setelah memeriksanya selama beberapa menit, dia paham apa yang terjadi. Bisakah kamu mengetahuinya? Ada gas tidur di balon. Kedua gadis ini pasti memakai masker wajah agar tidak menghirup gas ini. Saat Melissa pingsan, mereka mengambil semua barang mahalnya dan pergi. Wow, saatnya memilih teman yang lebih baik, Melissa. Menghilang misterius. Stephen menelpon polisi dan melapor bahwa istrinya Lisa menghilang. Lisa menelpon suaminya pada jam 8 malam dan bilang dia akan segera pulang. Tapi dia tidak kunjung pulang. Polisi memeriksa 3 tersangka. Ashley, sahabat Lisa, bilang dia baru saja kembali dari liburannya. Mark, tetangganya, yakin dia melihat Lisa pada sore hari sedang mau pergi naik mobilnya. Dan Paul, teman kantor Lisa, bilang ke polisi bahwa dia melihat Lisa di pusat perbelanjaan pada sore hari. Siapa yang berbohong? Paul tahu lokasi keberadaan Lisa yang sebenarnya dan berbohong dengan bilang Lisa ada di pusat perbelanjaan malam itu. Padahal Lisa berada di bioskop. Menelpon polisi. Amanda sedang melewati taman yang sepi dan seseorang memukul kepalanya. Saat siuman, tasnya bersama dengan ponsel, uang, dan surat-surat pentingnya hilang. Tidak ada orang di sekitar sana kecuali seorang wanita tua. Amanda pun bergegas ke arahnya, menjelaskan situasinya, dan memintanya menelpon polisi. Wanita tua itu memintanya untuk tidak khawatir dan mulai menekan 112 di ponselnya. Setelah berbicara sebentar, wanita itu berkata, "Mereka akan tiba di sini sebentar lagi." Begitu Amanda mendengar kata-kata ini, dia langsung lari. Kenapa? Amanda melihat tidak ada sinyal di ponsel wanita itu. Lalu bagaimana mungkin dia bisa menelpon polisi? Wanita tua ini mencurigakan. Kencan. Betty sedang girang sekali setelah 2 pria mengajaknya berkencan. Tapi dia merasa tidak bisa memberikan harapan kepada mereka berdua. Dia harus memilih salah satu. Betty menyukai Stephen sejak lama. Dia dari keluarga yang kaya, tampan, dan pintar. Betty selalu berharap setahun penuh ini agar bisa punya hubungan spesial dengannya. John juga orang yang baik. Betty tahu betul John orangnya ramah dan lucu. Gadis itu bingung, pria mana yang harus dia pilih? Bisa bantu dia? Betty harus memilih John. Stephen tidak serius terhadapnya. Ada bekas lipstik di lehernya tuh yang ditinggal oleh Steffi. Jadi, yap, John lebih tepat untuknya. Kode yang aneh. Teman-teman Brian mengundangnya untuk menghabiskan liburan semester di Eropa bersama-sama. Sayangnya, nilai rapot Brian banyak yang merah. Untuk menghukumnya, ayah Brian mengambil paspornya dan menguncinya di brankas.
Satu-satunya cara Brian untuk mendapatkan dokumennya dan bisa ikut ke Eropa adalah dengan membuka kode brankas. Ya, setidaknya kita tidak menyarankan dia membuka kunci jawaban, kan? Saat menyelinap ke ruang baca ayahnya, Brian melihat selembar kertas menempel di brankas. Ada 3 gambar di sana, mawar, pelangi, kucing kaliko, dan pisang. Brian berpikir sejenak, lalu memutar 4 angka. Kode itu benar dan brankasnya terbuka. Nomor apa yang dia masukkan? "2731". Tiap digit sesuai dengan jumlah warna objek di gambar. Suami yang cemas. Seorang pria menelpon polisi, dia berbicara dengan terbata-bata. Istriku, dia kecelakaan mobil." Saat polisi tiba, wanita itu sudah dilarikan ke rumah sakit. Para detektif menemukan wanita itu menabrak pohon tepat di sebelah rumahnya. Mobil itu sudah tidak bisa diperbaiki. Salah satu petugas polisi memeriksa mobil itu dan melihat tas wanita itu. Di dalamnya, dia menemukan SIM dan kunci mobil, sejumlah uang, serta kartu ATM, buku catatan, juga paspornya. Setelah itu, sang suami langsung ditangkap. Kenapa? Bagaimana mungkin kunci mobil wanita itu berada di dalam tasnya jika dia yang mengemudi? Pertanyaan bagus. Cari si pencuri. Detektif Lawrence sedang berjalan di sepanjang jalan saat dia mendengar seseorang berteriak. Dia bergegas ke sana dan melihat seorang remaja sedang menangis. "Apa yang terjadi?" tanyanya. "Aku sedang mengobrol dengan temanku, dan tiba-tiba seseorang menjamret ponselku dan memukulku sampai jatuh. Saat sudah agak sadar, tidak ada siapa-siapa di sini. Tapi aku melihat pintu kafe itu menutup." Detektif itu memasuki kafe yang dimaksud gadis itu dan melihat ke sekitar. Ada 5 orang di dalam. Dari penampilan mereka, semuanya tampak baik. Bisakah kamu mencari tahu siapa penjahatnya? Pelakunya adalah pria di dekat mesin kopi. Minumannya masih beruap, artinya dia baru saja membelinya. Kejahatan di dekat rumah. Suatu hari, Pak Martin menelpon polisi. Mobilnya dicuri tepat di jalan di depan rumahnya. Detektif itu menginterogasi 3 tersangka. Eric, seorang remaja yang tinggal di sebelah, mengatakan dia baru pulang sekolah dan tidak melihat ada yang mencurigakan. Amy, seorang seniman muda yang menyewa rumah di seberang jalan, berkata dia terlalu asyik mengerjakan karya terbarunya sampai tidak memperhatikan keadaan di luar. Tapi Pak Brandon, seorang sesepuh yang rumahnya di sebelah rumah Amy, menuduh Eric yang mencuri mobil itu. Pak Brandon sedang sarapan saat melihat remaja itu masuk ke dalam mobil Pak Martin dan membawanya pergi. Anehnya, setelah ucapannya tadi, sang polisi malah menangkap pria tua itu. Kenapa? Pemandangan yang bisa Pak Brandon lihat lewat jendelanya saat sarapan pagi adalah pagar bata tingginya. Putus asa meminta bantuan. Kenneth, seorang petugas polisi muda, sedang berjalan di sore hari dengan bangga mengenakan seragam barunya. Tiba-tiba, seorang gadis cantik berlari ke arahnya. "Tolong!" teriaknya. "Aku dijamret!" Setelah Kenneth menenangkannya, gadis itu menceritakan kisahnya dengan detail. "Aku sedang dalam perjalanan pulang dari kampus, lalu seorang pria berlari ke arahku. Dia memukul mataku, lalu mengambil semua perhiasan dan uangku." Saat Kenneth mendengar ini, dia segera menyadari gadis itu berbohong. Kok bisa? Gadis itu memakai kacamata. Jika penjahat itu memang memukul matanya, kacamatanya pasti sudah pecah. Istri yang kabur. Suami Sharon adalah pengusaha kaya. Dia tidak pernah punya waktu untuk istrinya. Suatu hari, wanita muda itu merasa muak. Dia mengambil sejumlah uang dan melarikan diri. Dia tahu tidak akan sulit bagi suaminya untuk menemukannya. Itulah sebabnya dia berusaha untuk kabur tanpa jejak sedikit pun. Dia menginap di hotel yang mewah, tapi tidak punya fitur yang istimewa. Belum sempat dia mengeluarkan barang-barangnya, seseorang mengetuk pintu kamarnya.
Pria yang mengetuk mengatakan dia dari resepsionis. Tapi saat Sharon membuka pintu, dia menyadari bahwa anak buah suaminya telah menemukannya. Bagaimana Sharon bisa tahu? Seragam pria itu berbeda dari yang dikenakan resepsionis hotel. Koleksi yang hilang. Tuan Bernard punya hobi yang unik, dia mengoleksi arloji langka. Suatu hari, dia pulang dan menyadari koleksinya hilang. Lalu dia menelpon polisi. Mereka memutuskan untuk memulai dengan menginterogasi tetangga pria itu. George bilang, hari ini dia sibuk, ada rapat, panggilan video, dan membalas surel. Anna bilang kepada polisi bahwa dia merasa tidak enak badan sejak pagi. Dia membatalkan semua rencananya dan tidak turun dari kasurnya. Jason mengatakan mobilnya rusak dan dia memperbaikinya seharian. Satu orang tampaknya cukup mencurigakan untuk ditangkap polisi. Siapa dia? Anna berbohong. Lihatlah dia. Penampilannya sempurna, bahkan memakai aksesori dan riasan. Dia tidak terlihat seperti orang yang menghabiskan sepanjang hari di kasur. Bohong terang-terangan. Penyanyi pop terkenal Anthony Black diserang setelah tampil di panggung. Dia dibawa ke rumah sakit. Polisi menginterogasi beberapa penggemarnya. Linda menangis, "Aku dapat tanda tangan Anthony dan tidak sabar untuk memamerkan kepada teman-temanku tentang hal itu." Lisa bilang, "Aku meminta Black menandatangani fotonya. Setelah mendapatkannya, aku langsung membeli kopi." Jason menambahkan, "Anthony sangat baik dan ramah. Aku tidak melihat hal yang aneh." Polisi pun langsung menangkap si penggemar yang tampak mencurigakan tersebut. Tapi siapa? Jawabannya, Lisa. Tanda tangan di foto terlihat berbeda dari tanda tangan asli si penyanyi itu. Ya.